Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang dua orang anak kembar yang mengidap gangguan disabilitas mental. Mereka hidup bersama dengan keluarga yang lengkap, ada ayah dan juga ibu. Namun, hal itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan yang selalu mereka peroleh. Sedari kecil, ibu mereka telah membenci kondisi spesial yang mereka alami. Dia tidak bisa menerima kalau anak kembarnya tidak memiliki perilaku normal seperti anak-anak pada umumnya. Hingga akhirnya, ketika stres dan depresi melanda keluarga kecil itu, orang tuanya secara keji mengeksekusi si kembar yang tak memiliki dosa dengan cara yang sangat mengenaskan. Apa yang dialami orang tua tersebut sampai ia tega mengeksekusi si kembar, dan bagaimana cara mereka mengeksekusi kedua putranya itu? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Disabilitas mental adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan sosial secara efektif. Penyandang disabilitas mental biasanya menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi, membuat keputusan, mengekspresikan pikiran atau perasaan, dan menjaga keseimbangan mental mereka. Menjalani kehidupan dengan kondisi disabilitas mental dapat menjadi sebuah tantangan dalam hidup, baik bagi si penyandang maupun bagi si pengasuh. Bagi si pengasuh, untuk merawat orang yang mereka cintai ini berkembang, mereka harus banyak bersabar, mencintai dengan tulus, dan komitmen untuk belajar dalam mendukung keluarga mereka. Untungnya, di zaman sekarang mereka dapat belajar melalui buku, seminar, dan juga konten-konten di internet untuk membantu keluarga mereka yang memiliki kondisi spesial tersebut. Dan bahkan diketahui juga peluang kerja yang memperdayakan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri juga telah banyak diterapkan di banyak negara. Sehingga hal ini dapat menjadi suatu kemajuan yang luar biasa jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun, kemajuan ini ternyata membutuhkan waktu. Tidak semua tempat dapat menerapkannya. Contohnya saja di beberapa negara di wilayah Asia, masih ada beberapa kepercayaan bahwa memiliki anak disabilitas mental adalah suatu hukuman dari Tuhan yang diberikan untuk menjadi beban dalam hidup mereka. Mereka terkadang berusaha untuk menyembunyikan dan membawa anak-anak ini ke seorang dukun tradisional karena mereka yakin bahwa anak ini adalah kutukan yang diganggu oleh roh jahat. Sangat menyedihkan ketika melihat stigma buruk ini terus berlanjut, dan hal itu terjadi pada sebuah keluarga yang tinggal di negara Singapura. Pada tanggal 14 Oktober 2010, sepasang suami istri yang bernama Xavier Yap Jong Hon dan Anna Seh Poi Hyang menyambut kelahiran anak laki-laki kembar mereka yang bernama Ethan Yap Echern dan Aston Yap Kai. Sebelumnya, Poi Hyang sendiri sebagai istri juga telah memiliki anak perempuan yang merupakan hasil dari pernikahan sebelumnya dengan mantan suaminya. Di awal menjalani rumah tangga mereka, masa depan pasangan Jong Hon dan Poi Hyang tampak dipenuhi dengan harapan dan cinta. Mereka merawat anak-anak mereka dengan selalu memberikan kasih sayang dan penuh perhatian. Namun, saat anak kembar mereka berusia sekitar 2 tahun, mereka mulai memperhatikan ada beberapa perilaku yang menunjukkan tanda-tanda awal dari gangguan disabilitas mental. Saat itu, tidak diketahui apakah mereka membawanya ke dokter untuk mencari tahu, tetapi yang jelas saat itu mereka langsung menyewa seorang babysitter untuk membantu mengurus anak kembar tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2017, si kembar Ethan dan Aston yang baru berusia 6 tahun didiagnosis oleh dokter kalau mereka mengalami keterlambatan perkembangan umum dan gangguan spektrum autisme. Kondisi ini merupakan suatu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan juga belajar. Mendapatkan informasi itu, Jung Hon sebagai ayah berusaha untuk menerima kenyataan. Namun tidak dengan puayang. Sebagai ibu yang mengandung putranya selama 9 bulan, ia masih harus berjuang untuk menerima bahwa putra mereka mengalami kondisi berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Pada tahun 2019, tepatnya ketika si kembar berusia 9 tahun, seorang dokter menyarankan kepada orang tuanya untuk mendaftarkan kedua anak mereka di sekolah khusus. Namun, entah mengapa mereka tidak mendengarkannya. Mereka malah tetap memasukkan putra kembarnya ke sekolah dasar umum yang terletak di daerah perumahan Engkong. Padahal, kedua putra mereka belum bisa berbicara saat itu. Si kembar akhirnya mengalami kesulitan belajar selama masa sekolah mereka, sehingga orang tua dan pembantu mereka masing-masing selalu akan menemani saat keduanya belajar di dalam kelas.
Sebagai ayah, Jung Hon lebih banyak terlibat karena Jung Hon memiliki hubungan baik dengan putranya. Jung Hon membantu mereka dalam menyiapkan kebutuhan sehari-hari dan tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan mereka. Jung Hon juga berperan besar dalam pendidikan mereka dan selalu menyempatkan waktu untuk dihabiskan dengan keduanya. Namun sayangnya, semua ini sangat kontras dengan sikap Wayang. Dia sebagai ibu masih tetap tidak bisa menerima dan terkadang memperlakukan mereka dengan cara-cara yang sangat kasar. Dan lebih mengejutkannya, dia bahkan mulai berselingkuh dengan seorang pria yang tidak disebutkan identitasnya. Perlahan-lahan, Jung Ho melihat rasa frustasi istrinya yang berubah menjadi sebuah ketidakpedulian yang seolah-olah ia menjauh dari keluarga itu. Dan kalaupun putra mereka meminta perhatian dari ibunya, Pua Hiyang pasti akan berteriak sambil menghukum mereka dengan cara yang sangat kasar. Singkat cerita, pada Desember 2021, Jung Hon yang telah mengetahui perselingkuhan istrinya dan juga perlakuan buruknya terhadap putra mereka, dia pun akhirnya mulai merasa depresi hingga berniat untuk mengeksekusi diri. Namun saat itu Jung Hon masih mengurungkan niat buruknya itu karena ia masih mengingat si kembar kesayangannya tidak akan ada yang mengurus ketika dirinya meninggal nanti. Pada awal 2022, keputusasaan Jung Hon mulai muncul kembali setelah guru sekolah si kembar mempertimbangkan kelayakan mereka untuk melanjutkan pendidikan di sana. Selain itu, ia juga merasa sedih ketika mendengar pernyataan dari istrinya yang meminta untuk menitipkan anak mereka di rumah sakit khusus penyandang disabilitas. Jung Hon semakin menjadi khawatir. Dia merasa takut dengan masa depan si kembar ketika dirinya telah tiada. Dia berpikir mungkin nanti si kembar akan mengalami gangguan atau hinaan dari orang lain. Dan bahkan lebih parahnya, tidak ada lagi yang peduli untuk merawat dan memberikan perhatian kepada dua orang putra kesayangannya. Sehingga karena tidak lagi menemukan jalan keluar, terpikirlah oleh Jung Hon untuk mengeksekusi kedua putra kembarnya. Dan kemudian dia menyusul dengan melakukan eksekusi diri. Lalu tibalah harinya pada tanggal 21 Januari 2022. Jung Hon memutuskan untuk melaksanakan rencana pengeksekusiannya di sebuah taman bermain yang terletak di Green Ridge Crescent, sebuah tempat yang sering dikunjunginya bersama kedua putranya. Tempat itu berada di dekat hutan yang sepi dengan orang-orang yang lalu lalang, sehingga Jung Hon merasa cocok dengan lokasi tersebut. Lalu sekitar pukul 16.45, Jung Hon yang telah mematangkan niatnya kemudian langsung membawa putra kembarnya ke taman bermain. Dan setelahnya dia menuntun satu persatu putranya untuk pergi ke sebuah saluran air yang ada di sana. Saat telah memastikan tidak ada orang yang melihat mereka, Jung Hon kemudian mengambil sebuah tongkat kayu dan langsung menekan leher Ethan. Ethan saat itu merasa kesakitan dan bingung. Mungkin dia mengira ayahnya sedang mengajak dirinya bermain, tapi mengapa hal itu ternyata menyakitkan. Lalu ketika tekanan di lehernya menguat, tiba-tiba saja tongkat itu patah dan Ethan merasakan sesak yang begitu sakit. Melihat Ethan yang masih bernafas, Jung Hon kemudian langsung mencekiknya lagi dengan menggunakan tangannya. Dan seketika Ethan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kembaran Ethan yang bernama Aston sedari awal menyaksikan tindakan keji tersebut. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan ayahnya, sehingga dia tidak menolong saudara kembarnya. Beberapa saat kemudian, Aston mendapatkan gilirannya dengan cara yang sama seperti saudaranya. Dia dicekik oleh Jung Hong hingga sampai tak bernafas lagi. Dan untuk memastikan keduanya benar-benar tewas, Jung Hon kemudian membenamkan wajah mereka ke dalam air. Lalu setelah menyadari kedua putranya telah meninggal, Jung Hon kemudian mencoba beberapa kali mengeksekusi dirinya sendiri dengan memukul tubuhnya menggunakan kapak es dan juga sebuah batu. Namun tak ada satupun usahanya yang berhasil, sehingga akibat dari kegagalan itu, Jung Hon pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi korban dalam sebuah penyerangan. Jung Hon meyakini bahwa kebohongan ini nantinya pasti akan terbongkar dan ia dapat dijatuhi hukuman eksekusi oleh pihak berwenang sehingga dia bisa bergabung dengan putra-putranya di akhirat kelak. Setibanya polisi di lokasi, Jung Hon memberitahu mereka bahwa dia dan kedua putra kembarnya telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dia memberi gambaran kepada polisi bahwa si pelaku merupakan seorang pria berusia 40 tahunan dan berkulit sawo matang. Akhirnya, pihak polisi pun langsung melakukan pencarian besar-besaran di daerah sekitar untuk menemukan petunjuk. Mereka juga meminta keterangan dari warga yang mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan sebelumnya.
Lalu di samping itu, jasad si kembar langsung dievakuasi untuk dilakukan otopsi. Sementara Jung Hon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang dibuatnya sendiri. Wakil Kepala Kepolisian yang bernama Tan Bok-kuk mengambil alih penyelidikan setelah Jung Hon mengaku bahwa seseorang tak dikenal telah menyerang dan mengeksekusi kedua putranya. Namun, tak butuh waktu lama, kejanggalan demi kejanggalan terus bermunculan. Beberapa saksi ternyata sempat melihat Jung Hon bermain bersama kedua putranya di taman tersebut. Mereka juga mengakui bahwa sebelumnya juga tidak ada tanda-tanda kalau telah terjadinya sebuah pertengkaran di tempat tersebut. Akhirnya, berdasarkan keterangan dari warga, polisi pun merasa bahwa Jung Hon telah menutupi fakta sebenarnya. Polisi kemudian membawa Jung Hon kembali ke tempat kejadian untuk melakukan rekonstruksi yang sejujur-jujurnya. Setibanya di tempat kejadian lagi, Jung Hon yang terlihat pasrah akhirnya mengakui semua perbuatan kejinya. Dan sebagai tambahan bukti, pihak forensik juga memaparkan sidik jari yang masih terdapat di leher salah satu korban. Dan sidik jari tersebut cocok dengan sidik jari milik Jung Hon. Kedua anak kembar autis itu dikremasi di Mandai Krematorium dan Kolaborium pada tanggal 24 Januari 2022. Upacara pemakamannya hanya dihadiri 30 anggota keluarga dan teman saja, karena saat itu masih ada pembatasan terkait COVID-19. Masih di hari yang sama, Jung Hon yang berusia 48 tahun secara resmi didakwa dengan pasal pengeksekusian Singapura yang berpotensi mendapatkan hukuman eksekusi jika terbukti bersalah. Saat itu, Jung Hon ditahan di penjara Changi pada tanggal 31 Januari untuk melakukan tes kesehatan mental. Hasil tesnya menunjukkan kalau Jung Hon telah mengalami gangguan depresi mayor yang cukup parah, yang mana ini adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan juga kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan. Akhirnya, karena kesehatan mentalnya yang buruk itu, pada tanggal 28 Februari 2023, dakwaan pengeksekusian terhadap Jung Hon dikurangi. Yang mana sebelumnya ia dijatuhi hukuman eksekusi, kini berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2023, Jung Hon mengaku bersalah atas semua tuduhan di hadapan Hakim Vincent Hong. Jaksa yang mengingatkan kejinya tindakan pria itu meminta hakim untuk menuntut pelaku dengan hukuman 14-20 tahun penjara dan harus dijalani secara berurutan. Kemudian tanggapan publik terhadap kasus saudara kembar ini benar-benar beragam. Masyarakat Singapura yang terkejut mengungkapkan perasaan sedih mereka atas dua anak laki-laki yang tak memiliki dosa ini. Dengan keadaan mereka sebagai penyandang disabilitas, mereka tak memiliki kemampuan untuk melawan tindakan ayahnya sendiri. Perasaan menyayat hati dan kekesalan seketika bercampur saat mendengar alasan dari Jung Hon yang mengatakan bahwa ia mengeksekusi kedua putranya agar mereka tidak diganggu dan dikucilkan jika dirinya telah meninggal nanti. Selain itu, orang-orang juga mengakui bahwa mendidik dan mengasuh seorang anak dalam kondisi autisme atau keterbelakangan mental memanglah bukan suatu hal yang mudah bagi orang tua. Mereka juga memaklumi depresi yang dialami oleh Jung Hon, tetapi tetap saja mereka tidak bisa membenarkan tindakan keji yang telah dilakukan pria itu. Hakim Vincent Hong akhirnya menyampaikan putusan pada tanggal 15 Agustus 2023. Dia mengecam beratnya tindakan Jung Hon sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral dan keji. Meskipun terbukti bahwa Jung Hon mengalami gangguan depresi, hakim menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk tindakannya. Ia menekankan bahwa rehabilitas juga tidak boleh menjadi prioritas dalam pemberian hukuman, mengingat sifat kejahatannya yang cukup kejam. Akhirnya, Safir Yap Jung Hon yang berusia 50 tahun divonis hukuman 14 tahun penjara dan akan mendekam di penjara Changi. Di pengadilan itu, surat pribadi Jung Hon juga dibacakan. Dia menyesal telah melakukan aksi pengeksekusian tersebut dengan alasan ingin bersama-sama anaknya di akhirat. Perasaan itu muncul setelah dia mengetahui bahwa istrinya ternyata bereaksi acuh tak acuh terhadap meninggalnya putra mereka. Istrinya dilaporkan telah membuang barang-barang milik anak kembarnya dan bahkan sempat mengajak selingkuhannya untuk menginap di rumah mereka tak lama setelah tragedi itu terjadi. Jung Hon juga mengungkapkan tujuan hidupnya yang baru. Dia mengatakan bahwa setelah bebas nanti, dia akan merawat ibunya dengan baik dan berniat untuk mengejar gelar diploma di jurusan layanan sosial. Dia bertujuan untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi spesial seperti putra-putranya.
Pengeksekusian terhadap Ethan Yap dan Aston Yap telah mengejutkan seluruh warga Greenridge Crescent yang dikenal damai serta aman dari kejahatan. Banyak warga di sana pergi ke tempat kejadian untuk menyampaikan belasungkawa dan meninggalkan beberapa persembahan seperti bunga, mainan, makanan, dan minuman. Di hari dijatuhinya hukuman terhadap Jung Hon, ibunya yang berusia 80 tahun menyetujui wawancara dengan media untuk mengungkapkan perasaannya atas kasus tersebut. Wanita tua itu mengatakan bahwa dia sangat mencintai kedua cucunya. Bahkan setelah meninggal, dia sering bermimpi bermain bersama-sama dengan mereka. Dia juga menambahkan kalau cucunya itu sangat senang dengan berenang dan terkadang mereka menemani dirinya ketika sendirian. Begitulah kisah pengeksekusian si kembar yang memiliki kondisi autisme. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka dan semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.